Halo teman-teman semua. Eh, ya kembali lagi dengan video terkait kuantum dasar basic. Sekarang kita memasuki materi baru, mungkin tahap baru yaitu terkait udah agak aplikatif dikit lah ya daripada sebelumnya, yaitu terkait kasus satu dimensi. Nah, di kasus satu dimensi ini kita mulai dari yang paling paling mendasar banget gitu. Itu biasanya dimulai biasanya di buku itu cenderungnya kalau kita mau mulai bahas satu dimensi itu biasanya dimulai dulu kasusnya tuh free particle. Jadi free particle itu apa? Jadi free particle itu pada dasarnya ya, free particle itu pada dasarnya adalah ketika Vx-nya itu adalah nol. Kalau kalian ingat di persamaan Schrödinger itu kan ada komponen, kan pada dasarnya Hamiltonian itu ya, kalau kita catat lagi ya, kalau kita terus ulang, Hamiltonian kan pada dasarnya adalah ya kita bisa bilang operator dari energi kinetik ditambah operator dari potensial gitu kan sebenarnya. Kan Hamiltonnya ada energi ya, energi kan ada dua, kinetik dan potensial. Nah di sini kalau free particle itu potensialnya nol gitu. Nah oke, sekarang berarti bagaimana kalau kasusnya adalah free particle. Nah kalau kasus free particle itu berarti ya langsung aja kita tulis saja kan, bahwa H itu sama dengan C, dengan ini adalah min H bar kuadrat per 2M do kuadrat do X kuadrat C sama dengan C ini. Nah penyelesaiannya ini itu kan intinya kalau kita pindah-pindah posisi ya, kita akan dapatkan bentuk seperti ini kan, ini D kuadrat dx kuadrat C, terus ini akan ditambah dengan apa, 2m e per h bar kuadrat C. Nah kalau kalian lihat ini kan persamaan apa, apa namanya, harmonic oscillation ya, maksudnya persamaan itu ya, apa namanya, getaran atau kayak getaran gitu ya. Jadi yang terlihat ini kan, sehingga kalau ini kayak persamaan getaran kan, berarti kita bisa geser ke sini dia. Karena persamaan ini kayak persamaan getaran kan, berarti kita anggap saja yang di dalam ini adalah apa? K gitu. Misalkan K kuadrat sama dengan 2 ME per H bar kuadrat. Oh iya, ini asumsinya E lebih dari 0 ya. Sehingga karena kita dapat ini, berarti solusinya seperti apa? Solusinya berarti nanti adalah A E I K X ditambah B E min I K X. Jadi dia adalah kasusnya tuh, istilahnya tuh nanti kayak paket gelombang gitu. Udah kayak gelombang aja bergerak gitu kan. Nah kalau kalian perhatikan kan, kita bisa menyederhanakan ini jadi satu pilihan gitu. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah X ya. Nah sekarang kita tahu kan partikel itu kan ada di ruang X. Nah karena dia di ruang X berarti pilihannya ada satu kan. Ya, karena kita menggambarkan sebuah partikel nyata gitu, berarti partikel kan kalau gak geraknya ke kanan ya nanti geraknya ke kiri gitu loh. Berarti kita pilih salah satu aja untuk kasus ini. Berarti kita bisa pilih bahwa fungsi gelombangnya kita tulis saja, anggap aja dia dari kiri ke kanan. Itu berarti A pangkat E I K X. Oke, kita sudah dapat. Tapi muncul pertanyaan kan, apakah ini valid gitu kan? Nah, maka untuk mengetahui apakah ini valid atau tidak gitu ya, maka kita cek gitu kan. Oke, kita tulis ulang bahwa C-nya itu adalah A pangkat E I K X ya, ke arah kanan kan. Kita cek dengan apa? Dengan normalisasi. Jadi jadi kalau di kuantum itu ada dua biasanya kalau ngecek. Pertama itu dari normalisasi dulu. Yang kedua itu dari nanti uncertainty. Tapi ya uncertainty belakangan lah. Kita mulai dari sini dulu. Oke, berarti ini adalah dari min tak hingga sampai tak hingga. Terus operasi ini adalah si konjugatnya dikalikan si dx. Oke, min tak hingga sampai tak hingga. Nah, si konjugatnya dari ini apa? Yaitu berarti adalah A konjugat ya, konjugat juga min IKX.
terus dikalikan A E pangkat I KX, ini kan DX. Sehingga ini solusinya adalah berarti apa, ini dikeluarkan dulu A. Terus ini apa coba? Min tangga sampai tangga, kalian lihat min IKX dikalikan IKX hasilnya apa? Ya tentu saja 1 kan. Berarti 1 DX gitu. Nah, berarti kan kayak DX kita dari min tangga sampai tangga. Otomatis dia apa bilangnya? Kita sebut dia, kita anggap dia tidak valid kan gitu. Jadi kalau kenapa bisa muncul seperti ini? Jadi kalau di buku-buku, kalau dia tuh free particle itu kalau salah itu kayak eh, tidak ada eh, partikel yang punya energi gitu ya, yang berenergi tapi dia itu apa namanya, tapi tidak ada potensialnya gitu. Jadi ya intinya adalah kalau di buku-buku ya istilah itu semacam nggak ada gitu partikel yang kayak beneran valid gitu, dari apa namanya, partikel yang beneran bebas dari mentahingga sampai tahingga gitu, sedangkan dia memiliki sebuah energi gitu, itu gak mungkin, jadi tidak valid. Nah, yang kedua sebenarnya karena gini juga sih sebenarnya, kalau kita bayangkan ya, sekarang dari min x sampai min tahingga sampai tahingga, dia partikelnya bebas kan. Artinya karena dia bebas, dia gak ada kecenderungan untuk terkungkung di satu sisi gitu. Jadi ibaratnya dia dari sini, dari apa namanya, ibaratnya ya dari min tahingga sampai tahingga itu dia datar terus gitu. Kenapa? Karena kalau kita bisa bayangkan keberadaan potensial itu akan mengungkung. Jadi kayak ibaratnya apa, gravitasi lah. Kenapa misalkan satelit bisa tetap di apa mengitari bumi dan sebagainya? Karena ada gravitasi kan, ada potensial. Nah, kalau potensialnya gak ada di seluruh ruangan, berarti kan dia beneran bebas. Kalau dia beneran bebas kan ibaratnya apa ya? Peluang di semua tempatnya itu sama. Kalau peluang di semua tempatnya sama itu berarti ya nanti bisa dibilang nanti ya akan ya tak terdefinisi di mana-mana ya. Tidak jelas posisinya di mana pastinya. Jadi ya gak valid. Biasanya untuk mensiasati ini, biasanya ya kita melakukan ada penambahan gitu. Jadi biasanya untuk mensiasati ini kita menggunakan yang namanya wave packet. Kita bisa pakai tinjauan wave packet gitu. Paket. Spesifiknya adalah Gaussian. Jadi kan kalian ini kan sebenarnya paket gelombang ya. Ini kan bisa dibilang gelombang gitu ya, gelombang. Nah, sekarang kita tambahkan sebuah fungsi. Jadi sekarang fungsinya adalah dituliskan sebagai berikut, yaitu bahwa A dikalikan dengan sebuah fungsi Gaussian, yaitu min alpha x min x0 kuadrat dikalikan pangkat IKX. Jadi ibaratnya sekarang bayangkan dia adalah kan Gaussian gini ya. Sekarang tapi dia paket gelombang jadi kayak gini. Nih ya. Ya gitulah. Ya gitu. Jadi dia ada Gaussiannya gini kan, ini yang Gaussiannya gitu ya. Nah, terus dia bergerak gitu, yaitu ke arah kanan. Jadi kayak kurang lebih gambarannya seperti itu dari persamaan ini. Nah, sekarang persamaan ini tuh lebih valid. Kenapa? Karena kalau kita cek si ya, ini kan berarti ya sama seperti tadi. Kita akan dapatkan A kuadrat terus. Nah, yang ini kita tuliskan lagi sekarang, yaitu E pangkat min alpha x min x0 kuadrat. Ini kita nah, ini kalau kita hilangkan berarti nanti yang IKX hilang tuh, seperti yang di atas tadi kan. Yang ini kan hilang tuh. Sehingga di sini sisa apa? Sisa adalah min 2 alpha x min x0 kuadrat dx. Dari min tahingga sampai tahingga. Nah, tentu saja kalau integralnya yang ini itu dia valid, dia ada hasilnya gitu. Intinya ada nilainya gitu loh, ada nilainya. Sehingga kalau kasusnya wave packet biasanya disiasati itu pakainya nanti Gaussian wave packet. Gitu biasanya. Nah,
kegunaan lain dari Gaussian wave packet itu adalah kegunaan lainnya adalah ini nanti mungkin akan bisa kita tinjau. Jadi nanti kalau kita bicara Gaussian wave packet itu kita tuliskan lagi ya. Dia adalah A E pangkat min alfa X min X0 kuadrat E pangkat I KX. Nah ini kan istilahnya itu kan dia ada di ruang posisi ya. Jadi dia interpretasinya berubah terhadap posisi kan. Nah kalau kita menggunakan Fourier transform kita bisa dapat apa? Yaitu fungsi gelombang tapi dalam domain momentum. Jadi yang berubah sekarang momentumnya berubah-ubah. Ya momentum ini kan saling terkait dengan K ya. K dan P itu kan saling terkait ya kalau dalam gelombang. Sehingga nanti jadi dari Gaussian wave packet ini kita bisa untuk apa? Jadi dari dua ini kita nanti bisa untuk meninjau Heisenberg uncertainty principle gitu. Uncertainty principle. Oke. Oke, itu aja terkait Gaussian wave packet ya, terkait Gaussian wave packet, terkait dengan kasus paling mendasar dari satu dimensi adalah free particle. Di video selanjutnya kemungkinan akan kita bahas mengenai partikel dalam kotak atau particle in the box. Salah satu tinjauan yang cukup mendasar juga untuk